Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal, NIM L13123329 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen personalia. Adapun yang akan kita bahas yang dimana ada pengertian, fungsi, tujuan manajemen personalia, dan tugas dan perbedaan dengan HRD. Sedangkan di materi kali ini ada dua pengertian manajemen personalia menurut para ahli. Yang pertama itu yang bernama Melayu Hasibuan. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Nitisemito, manajemen personalia adalah sebuah ilmu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif serta efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Terus selanjutnya itu ada fungsi manajemen personalia, yang dimana fungsi manajemen personalia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi manajemen, yang kedua fungsi operasional. Nah, yang pertama ini fungsi manajemen personalia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan. Apa sih itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan ini berarti menentukan program personalia yang nantinya bisa membantu pencapaian tujuan. Perusahaan yang telah terapkan tujuan tersebut harus ada campur tangan aktif dari manajer personalia. Terus yang kedua itu pengorganisasian. Apa sih fungsi dari pengorganisasian? Fungsi dari pengorganisasian yang artinya ketika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh semua anggota, maka manajemen personalia harus berbentuk organisasi. Hal ini dilakukan dengan merancang susunan dari berbagai hubungan di antara jabatan personalia serta berbagai faktor visi. Yang ketiga, ada pengarahan. Fungsi pengarahan, setelah manajemen personalia melakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka selanjutnya adalah melakukan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi ini berarti untuk mengupayakan agar para pegawai bekerja dengan efektif untuk mencapai perusahaan dan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti itu. Dan yang terakhir ada pengawasan. Fungsi pengawasan berarti manajer personalia melakukan observasi terhadap kegiatan atau aktivitas karyawan. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi operasional. Fungsi operasional terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Fungsinya itu berhubungan dengan usaha untuk pengadaan personel sesuai dengan jenis yang telah ditentukan agar organisasi atau perusahaan ini dapat tujuannya. Terus yang kedua itu ada pengembangan tenaga kerja. Fungsinya ini berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan keterampilannya. Dan yang ketiga, ada pemberian kompensasi. Fungsinya itu
berhubungan pemberian penghargaan yang layak dan adil terhadap karyawan. Pemberian kompensasi ini harus disesuaikan dengan kinerja karyawan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat, ada pengintegrasian. Fungsinya pengintegrasian berkaitan dengan penyesuaian antara keinginan organisasi dengan kelompok atau perorangan di dalam organisasi tersebut. Dengan proses integrasi dengan baik, maka semua pihak dalam organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan. Apa sih fungsi pemeliharaan? Fungsi pemeliharaan atau berhubungan dengan semua usaha yang dilakukan perusahaan untuk dapat mempertahankan kondisi fisik dengan pelayanan dan karyawan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, ini ada tujuan manajemen personalia. Seperti yang dijelaskan oleh Manulang, di mana ada dua macam tujuan manajemen personalia. Yang pertama, efisiensi dan gaya guna. Yang kedua, kerjasama. Oleh karena itu, tujuan manajemen personalia sangat berhubungan dengan upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap pegawai dapat memberikan sumbangsi yang maksimal pada atasannya. Alasannya kenapa? Kenapa efisiensi hanya bisa tercapai bila ada kerjasama yang maksimal? Nah, seperti itu. Dan untuk kelanjutannya, ini ada tugas dan perbedaan manajemen personalia dengan HRD. Tugas dari manajemen personalia yang pertama melakukan seleksi tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dan memastikan calon karyawan yang direkrut berada di posisi yang tepat. Ada merancang anggaran tenaga kerja, ada menentukan dan memberikan sumber daya manusia pada perusahaan, dan yang terakhir ada mengurus, mendidik, dan mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar ialah pada ruang lingkup kerja keduanya. Manajemen personalia berada pada ruang lingkup administrasi yang mendukung terlaksananya fungsi dari HRD. Nah, sini ada kesimpulan dari materi saya, yang dimana dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa manajemen personalia merupakan bagian dari suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia. Bagian personalia memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan HRD. Meskipun keduanya sangat berkaitan, namun ada beberapa organisasi yang menggabungkan keduanya dalam satu departemen sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi kurang fokus. Dan yang terakhir, pengucapan terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik dan tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.